Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, yang punya cerita tentang keajaiban sholawat yang teman-teman alamin, langsung aja teman-teman kirimin ke email aku meliza.arnelia@gmail.com, atau kalau bingung cara kirim emailnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Atau teman-teman juga bisa belinya di Shopee, nanti klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Nama Shopee-nya meliza.shop. Insya Allah kedua buku ini bisa nambah semangat dalam sholawat. Kedua buku ini bedanya apa? Tentu beda isinya teman-teman. Jadi gak rugi kalau kalian beli keduanya. Kan banyak yang nanya sama aku, Mbak apa bedanya? Teman-teman, kalau kalian mau beli yang pertama, yang kedua, dua-duanya kalau bisa dibeli. Kalau uangnya belum cukup, salah satunya dulu. Yang mana dulu terserah. Yang ini boleh, yang ini juga boleh. Tapi yang jelas kalau kalian beli keduanya, insya Allah nggak rugi. Karena isinya ya beda, bukan sama ya. Beda di kisah-kisah keajaiban salawatnya. Jenis-jenis salawatnya juga lebih banyak. Ada jenis-jenis salawatnya di sini. Ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak A di kota TB. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya A dari kota TB. Halo Mbak A. TB apa ya? Gak boleh nebak-nebak ya, lanjut. Maaf ya Mbak Mel, saya pakai inisial nama dan kota tempat saya tinggal. Saya lihat vlog Mbak Mel di beranda YouTube saya ketika saya lagi galau-galaunya karena butuh uang mendesak untuk bayar sewa rumah yang sudah menumpuk banyak. Dan ditambah lagi semenjak melahirkan anak keempat, badan saya sering sekali sakit di bagian punggung sampai pinggang. Apalagi kalau duduk di lantai 10 menit aja itu kaku dan sakitnya Masya Allah. Kalau mau tidur itu saya mesti minum vitamin kalsium biar besok pagi saya bangun tidur nggak terlalu sakit punggungnya. Dan saya tumbuh, maaf, ada kutil di bawah mata yang dulu pernah di laser, itu tumbuh lagi, sakitnya luar biasa di bagian mata. Masya Allahnya, setelah saya tonton video Mbak Mil dan coba mengamalkan selawat Jibril dari hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sampai hari ini 12 Januari 2024, setiap sholat fardu 1000 kali ditambah sholat tahajud dan hajat saya baca salawat Jibril 1500 kali. Tadi pagi jam 3 saya mau sholat tahajud pas wudhu, kok rasanya nyaman banget, gak ada rasa sakit ketika wudhu pas basuh muka. Padahal sebelumnya gak kena tangan aja kutil di bawah mata itu sakitnya luar biasa. Terus mau bungkuk untuk ambil wudhu aja sakit. Kok tadi wudhu kok enak aja gitu. Setelah saya selesai sholat, setelah doa saya lap muka saya dan Masya Allah Mbak Mel, kutil saya tiba-tiba hilang. Masya Allah, bersih sampai bekas lasernya pun gak ada. Saya berkali-kali mengucap Alhamdulillah sambil nangis. Padahal terakhir saya kontrol itu harus operasi kecil meskipun biayanya tergolong murah. Tapi saat ini kondisi ekonomi saya benar-benar drop dan gak ada uang sama sekali. Saking senengnya saya suami kebangun dengar suara saya. Terus saya berdiri, suami saya kaget terus bilang, "Loh, punggung kamu udah gak sakit lagi? Itu udah bisa langsung berdiri dari duduk." Aduh Mbak Mel, saya sampai nangis bener-bener. Tadi pagi sujud syukur punggung saya nggak sakit lagi setelah duduk lama ngamalin sholawat Jibril. Allah maha baik, saya sembuh yang harusnya mesti keluar uang jutaan dan nggak perlu minum susu kalsium lagi setelah
setiap mau tidur. Karena Allah tahu saat ini saya lagi nggak ada uang, the power of salawat Jibril. Tinggal satu lagi Mbak Mel, masih saya salawatin biar tunggakan kontrakan saya cepat lunas, ada rezeki buat nutupin tunggakan kontrakan yang sebenarnya saya dan suami nggak sanggup. Cuma yang punya kontrakan nggak bolehin saya keluar dari kontrakan, harus lunas dulu. Doakan saya Mbak Mel, semoga ada rezeki datang tiba-tiba untuk saya dan suami bisa lunasin tunggakan kontrakan, amin. Sehat selalu untuk Mbak Mel dan keluarga, pahala jariah untuk Mbak Mel yang selalu mengingatkan orang-orang untuk selalu bersalawat, amin. Masya Allah, the power of salawat yang dirasakan oleh Mbak A di kota TB. Banyak tuh yang nanya, Mbak Mel kok nggak ada sih testimoni sembuh dari sakit? Ada sebenarnya, cuma memang lebih banyak yang hutang-hutang. Nah nih, mumpung ada nih ya, ingat baik-baik siapapun kalian yang lagi sakit, baca sholawat. Dan memang sebenarnya kalau kita sakit, obat yang pertama itu apa? Quran. Bukan berobat dulu, tapi Quran dulu, teman-teman. Nah, sholawat itu kan ada dalam Al-Quran. Anjuran bersalawat ada dalam Al-Quran, ya kan? Ketika kita bersalawat sama juga kita sedang mengamalkan Al-Quran. Sholawat bisa, istighfar bisa, ya langsung baca Quran juga bisa. Waktu aku sakit COVID dulu ya, sakit COVID tuh ada yang pernah ngerasain gak? Bener-bener ya, rasanya gak nyaman banget, sesak napas. Terus nggak bisa nyium bau apapun, minum kopi rasa gula doang, makan donat rasa gula doang, makan makanan rasanya cuma asin doang tuh di lidah. Pokoknya rasanya cuma rasa-rasa satu rasa doang. Dan itu yang paling aku nggak enak tuh sesak napasnya itu. Bahkan sampai yang ya Allah, sampai jadi ingat mati ya kalau orang udah sakit gitu ya. Tapi aku buka Quran, aku baca Quran sekencang-kencangnya. Ya aku baca, waktu itu aku baca kalau salah Al-Mulk, aku baca sekencang-kencangnya baca Quran. Masya Allah, setelah baca Quran gak lama berangsur-angsur badannya enak. Dan besoknya pulih sembuh, enak, gak sesak lagi. Yang pada sakit coba deh buka Qurannya, baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, ya udah, kalau nggak bisa baca Quran, baca salawat aja, baca istighfar, baca salawat. Itu dahsyat banget teman-teman. Jadi kalau kita sakit memang obati Quran dulu. Baru nanti kalau Quran masih sakit juga ya teman-teman, kita minum habatus sauda, terus minum apa lagi tuh yang herbal-herbal ya, minum madu teman-teman. Terakhir baru kita obat. Terakhir tuh obat teman-teman. Ya tambahin kalau ada rezeki sambil bersedekah. Pernah kan dengar kisahnya yang diceritain sama Ustadz siapa ya, Khalid Basalamah kalau nggak salah, aku lupa namanya. Yang beliau menceritakan, atau almarhum Syekh Ali Jaber ya, ada yang sakit kanker ya, udah stadium 4, pokoknya udah nggak ada harapan lagi, tapi dia bersedekah, uangnya dia sedekahin kalau nggak salah ke yang kerja di rumahnya gitu ya, dia sedekahin banyak buat dia dan dia sembuh. Kankernya nggak ada, kankernya tuh bener-bener hilang. Sampai dokternya bingung, ibu minum obat herbal apa? Padahal dia nggak minum apa-apa, sedekah dia. Tuh Masya Allah ya teman-teman, kencangin salawatnya, jangan khawatir. Waktu aku baca salawat munjiat ya, bener-bener 1000 kali, dan itu berat banget, duduk ya, bener-bener duduk. Doa aku cuma satu, ya Allah, hamba pengen sembuh, sakit nih, hamba jalan hamba sakit ya Allah, mulai sakit lagi, hamba pengen sembuh, tolongin ya Allah. Dan Masya Allah benar-benar 2 mingguan hamba baca munjiat, aku baca munjiat 2 minggu ya, 1000 kali, aku cicil tapi ya tiap habis sholat sampai 1000 sehari, itu benjolannya benar-benar hilang, sembuh, gak sakit lagi. Padahal tadinya aku mau ke rumah sakit lagi tuh, tadinya aku udahlah aku mau berobat lagi aja, tapi Masya Allah sembuh. Teman-teman juga gitu ya, baca salawat, baca Qurannya, datang ke Allah, terus minta tolong sama Allah, ya Allah hamba sakit, tolong sembuhin ya Allah. Kalau memang harus berobat, tunjukin berobatnya di mana, dokternya yang mana yang cocok sama hamba, biar hamba cepat sembuh gitu. Jadi Mbak A tadi kan baca sholawat Jibril 1000 kali tiap habis sholat, kemudian baca juga habis tahajud, bener-bener baca sholawat Jibril yang dibaca teman-teman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teman-teman bangun malam baca itu aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Habis sholat ya tahajud, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus apalagi kalau kuat sampai subuh, aduh dahsyat banget ya Masya Allah. Istiqomahin begitu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mbak nanti insya Allah pasti ada jalan buat bayar kontrakan.
nggak lama lagi deh pokoknya nanti Mbak A jangan lupa cerita-cerita ya ke kita ya. Oh iya Mbak Mel, ternyata bener Mbak Mel, aku Mbak A nih yang kemarin testimoni sembuh, kutil aku sembuh, hilang tanpa jejak yang ada di bawah mata aku, sakit punggung aku hilang Mbak Mel. Dan sekarang alhamdulillah kontrakan sudah terbayar tuh, Masya Allah, yang punya kontrakan baik banget Mbak Mel. Pokoknya nanti ada cerita gitu insya Allah ya. Masya Allah banget Mbak A, punya kutil di bawah mata dan itu nggak nyaman banget, lumayan sakit, mau dioperasi kecil juga nggak ada biayanya. Kemudian ada bekas juga, dulunya pernah ada kutilnya, kemudian udah dioperasi ya udah hilang, terus numbuh lagi kutilnya. Dan Masya Allah the power of salawat, setiap hari habis sholat baca 1000 salawat Jibril, berarti kalau 1000 habis sholat berarti 5 kali sholat 5000 dong ya. Belum lagi nanti pas tahajud, pas duha, itu berarti hampir 10.000 dibaca salawat Jibrilnya sama Mbak A. Dan Masya Allah tiba-tiba pas bangun tahajud megang mata kok enak, punggung kok nggak sakit, ternyata punggung sembuh tanpa harus minum obat sebelum tidur lagi, dan matanya kutilnya hilang tanpa jejak, bekas-bekas operasi yang dulu pun nggak ada, jadi bener-bener hilang. Masya Allah, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Siapa yang bisa bikin begitu? Ya Allah. Allah bisa menyembuhkan yang sakit, apalagi masalah bayar kontrakan pasti ada jalan dari Allah. Ya teman-teman, jadi semangat terus, pasti ada jalan. Nanti habis ini jangan bingung nih Mbak, jadinya aku bacanya apa, terserah kalian, baca yang nyaman. Jadi jangan jadi beban. Kalau jadi beban nanti pusing sendiri, stres sendiri. Baca sholawat yang kalian nyaman menurut kalian, dan jangan jadi beban. Banyak juga yang nanya Mbak, kalau misalnya habis kalau mau tidur baca salawat boleh nggak? Ya aku tidur pun pegang tasbih teman-teman sambil baca. Nanti tiba-tiba aja gitu kalau kita ngelilir bangun ya, di hati tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina gitu, karena udah kebiasaan teman-teman ya. Dan aku mau bahas lagi, ada satu pertanyaan teman, aku lupa namanya Mbak siapa. Mbak, aku udah baca salawat 2 bulan katanya, tapi kok nggak ada pertolongan ya Mbak, masalah hutang nih teman-teman. Teman-teman ingat, kita mesti introspeksi diri. Tuh, kita harus introspeksi diri. Kita sholawat Allah nggak untung, kita nggak sholawat Allah dan Rasulnya nggak rugi. Untung ruginya kita yang dapat. Introspeksi diri, selama ini kita kemana aja, dan sekarang kita baru sholawatan, masa kita protes ketika Allah belum memberikan kita pertolongan. Kapan pertolongan itu datang? Ketika kita sudah ikhlas, ketika kita sudah pasrah, itu datang. Selama kita belum ikhlas dan belum pasrah, itu belum datang pertolongan. Lalu gimana caranya biar kita bisa ikhlas dan pasrah? Perbanyak salawatnya. Dengan kita terus memperbanyak salawat, keikhlasan, kepasrahan itu akan muncul dengan sendirinya. Selain kita perbanyak salawat, kita mesti introspeksi diri. Apa sih introspeksi diri? Ingat dosa, ingat masalah, ingat masa lalu, ingat keburukan-keburukan yang kita buat sendiri. Kemarin sholatnya diintar-entar, bahkan kadang-kadang gak sholat, itu kan dosa. Itu tuh diingat. Kita mesti introspeksi, oh iya kemarin aku sholatnya males-malesan, kemarin aku gak sholat, sekarang baru sholat, masa aku mau protes sama Allah belum dikabulin doanya. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah introspeksi diri. Supaya apa? Supaya kita sadar diri. Nah mulailah kita benar-benar sholawat. Kejarnya jangan hasil, tapi kejar ampunan Allah. Kenapa? Dosa itu bisa menghalangi doa terkabul loh teman-teman. Maka kejar ampunan Allah. Itu salah satunya ya. Selain karena dosa penyebab doa belum terkabul, apalagi karena belum pantas, maka pantaskan diri. Bagaimana caranya memantaskan diri? Tambahin lagi jumlah salawat ya, benerin lagi ibadahnya. Lalu kemudian apalagi selain kita belum pantas ya, Allah tahu yang terbaik. Mungkin belum sekarang, nanti nih, atau Allah konversi. Doa kita dikonversi, kita doanya kepengen utang lunas, belum dikabulkan. Oh ternyata kita mau sakit, sama Allah kita dikasih sehat dulu, karena itu yang lebih penting. Emang mau utang lunas tapi sakit-sakitan? Kan gak mau. Sehat dulu, nanti kita bakalan lunas utangnya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak siapa tadi ya, semoga Mbak A ya, kalau nggak salah ya, di bukan Mbak A, bentar ya. Oh ya, semoga Mbak A, semoga Mbak A di kota TB ya, Allah kabulkan doanya, bisa
kebayar tunggakan rumah kontrakannya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera diijabah, yang pada punya utang-utangnya lunas, rezekinya barokah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.